Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, kita sebagai umat muslim diajarkan oleh Rasulullah untuk saling menyayangi tidak hanya sesama manusia, tetapi kita juga harus saling menyayangi terhadap lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Nah ya teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sikap dan tindakan manusia terhadap hewan akan menentukan nasibnya di akhirat sesuai dengan riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim, yang bunyinya yaitu seorang wanita disiksa karena kucing yang dikurungnya sampai mati. Dengan sebab itu maka dia masuk ke neraka. Dia tidak memberinya makanan dan minuman ketika mengurungnya dan tidak pula melepasnya, sehingga kucing itu bisa mencari makan serangga atau makanan yang lain yang ada di bumi. Jadi teman-teman, mari kita berlaku baik terhadap siapapun dan apapun. Ayo teman-teman, hari ini Pak Guntur akan mengajak kalian untuk belajar yang akan kita bahas hari ini, yaitu pada tema 1 subtema 2, ya. Subtema 2 yang judulnya hewan sahabatku. Ya teman-teman, kalian pastinya di rumah mungkin ada yang punya di rumah hewan peliharaan, ya, hewan peliharaan atau hewan ternak, ya. Seperti mungkin ya dulu kalian waktu punya hewan peliharaan cuma punya satu. Ya sekarang mungkin setelah beberapa tahun mungkin akan bertambah. Ya kenapa bisa begitu teman-teman? Ya jawabannya yaitu karena hewan juga berkembang biak. Tapi ada yang tahu teman-teman bagaimana sih caranya hewan untuk berkembang biak? Ya kita bahas aja langsung ya. Ya. Oke. Cara hewan berkembang biak yaitu yang pertama ada ovipar. Ovipar yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ya, contohnya ya ada ayam, bebek, angsa dan yang lainnya. Terus yang kedua ada vivipar. Yang dinamakan vivipar yaitu perkembangbiakan yang dilakukan oleh hewan ya dengan cara melahirkan. Contohnya yaitu yang ada di sekitar kita yaitu apa teman-teman? Ya, ada kucing, kambing, sapi, kerbau dan yang lainnya. Terus yang ketiga yaitu ada perkembangbiakan ovovivipar. Ovovivipar di sini yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Yang dimaksud dengan bertelur sekaligus melahirkan di sini yaitu hewan tersebut masih bertelur, ya tetap bertelur, ya tapi telurnya tidak langsung dikeluarkan dari tubuh induknya, tapi masih di dalam tubuh induknya sampai batas waktu yang pas atau tepat nanti sehingga telur itu sudah siap untuk menetas. Setelah siap nanti baru dilahirkan oleh induknya. Contohnya yaitu ada ular, tapi tidak semua jenis ular itu bisa berkembang biak dan ovovivipar. Yang yang berkembang biak dengan ovovivipar yaitu ular sanca dan ular piton. Selain ular juga ada hewan satu lagi nih yaitu buaya. Ya teman-teman, selanjutnya ngomong masih tentang hewan ya. Ada yang tahu ini gambar apa teman-teman? Ya, ini adalah gajah. Ya, gajah putih di negara Myanmar, Kamboja dan Thailand. Ya, gajah dianggap suci oleh mereka. Ya, karena
gajah itu sendiri mempunyai makanan khusus, ya gajah putih mempunyai makanan khusus yang harganya mahal. Jadi gajah putih ini selain mahal juga dianggap suci oleh mereka. Terus yang kedua di sini, nah ini ada Pak nelayan ya yang menangkap ikan. Ya, ikan apa teman-teman? Ya, ikan tuna. Di Indonesia yang perairannya luas, ya, ikan tuna banyak dijumpai di lautan, ya, karena ikan tuna ini banyak diburu oleh negara lain, contohnya Jepang, Amerika, dan yang lainnya. Selanjutnya, nah ada gambar burung nih. Ada yang suka pelihara burung di rumah? Ya. Kalau ini ada yang tahu ini burung jenis apa dan dari mana asalnya? Ada yang tahu teman-teman? Ya. Burung ini namanya burung takurdahan. Hidupnya ada di Malaysia. Burung ini dilindungi oleh negara tersebut. Ya, jadi hampir semuanya hewan yang ada di layar kalian ini semuanya diburu banyak dicari oleh negara ataupun dilindungi oleh negara. Ya, ternyata teman-teman, hewan-hewan yang ada di sekitar kita, ya di sekitar sangat membantu penduduk, apalagi di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonominya. Ya. Oh ya teman-teman, untuk kegiatan ekonomi ada yang tahu bagaimana yaitu bagaimana kehidupan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Yuk kita cari tahu yuk. Ya. Yang pertama ada negara Indonesia. Negara Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar, ya, tentunya memiliki perairannya yang juga luas Indonesia, ya. Jadi di Indonesia selain pertanian juga dari perikanan, Indonesia juga perekonomian dari situ, ya. Selain itu Indonesia juga mengekspor minyak dan gas bumi, ya. Selain itu juga ada pertambangan, perindustrian dan pertanian, ya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan, ya, yang sangat luas. Jadi Indonesia termasuk negara yang mempunyai tempat-tempat wisata yang bagus atau indah, ya, sehingga banyak turis atau wisatawan asing datang ke Indonesia hanya untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Selanjutnya ada negara Myanmar. Negara Myanmar di sini mereka mempunyai mata pencahariannya yaitu dalam hal pertanian. Ya, padi merupakan hasil pertanian terbesar yang ada di Myanmar, dan juga Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu ada negara Malaysia. Negara Malaysia di sini mereka penduduknya banyak yang memiliki pekerjaan, ya, atau bidang ekonominya yaitu berasal dari pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Ya, mereka banyak mengekspor minyak dan gas, dan juga mereka alat-alat elektronik. Ya, terus yang terakhir ya ini ada negara Thailand. Ya, di negara Thailand, ya, ada yang tahu sebutan lain dari negara Thailand selain yang kita tahu negara Thailand itu adalah yang terkenal dengan gajah putihnya, ya. Negara Thailand disebut juga disebut lumbung padi Asia Tenggara karena padi merupakan hasil utama dari pertanian mereka, ya. Ngomong ya teman-teman, diperhatikan lagi ya. Ya, jadi di sini Pak Guntur cuma menyebutkan 4. Ya, nanti coba ya dicari lagi yang lainnya. Banyak sekali
anggota negara yang ada di Asia Tenggara ya, dan juga yang tergabung di ASEAN ya. Lanjut. Terus ya teman-teman, aku terus mau tanya nih, pernahkah kalian menjumpai sebuah permasalahan ya, mungkin permasalahan ya saat kalian kerja kelompok atau saat diskusi di dalam kelas ya teman-teman. Apabila terjadi permasalahan dalam kelompok atau perbedaan pendapat dalam kelompok atau dalam diskusi, apa yang akan kalian lakukan teman-teman? Ya, yang harus kita lakukan saat terjadi permasalahan atau perbedaan pendapat pada saat diskusi atau kerja kelompok, kita harus bermusyawarah. Coba perhatikan gambar ini teman-teman. Ya, lagi. Ya, terus ya teman-teman perhatikan ya. Di sini ada 3 gambar semuanya yaitu tentang apa teman-teman? Ya, semuanya tentang bermusyawarah dan rasa adil. Ya, kok bisa adil? Ya, dengan kita musyawarah nantinya kita akan mencapai mufakat, di mana nanti apabila telah terjadi mufakat, mencapai mufakat itu artinya nanti insya Allah semua anggota akan meraih keadilan yang sama. Jadi tidak ada yang dirugikan sesuai dengan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Sila keempatnya yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Yang sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya teman-teman kita lanjut langsung ya. Ya teman-teman ada yang suka makan ikan? Ya, di sini kita akan bahas ikan lagi. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat ini ya. Minggu kemarin kalian sudah belajar ya tentang mencari ide pokok dan kesimpulan. Ya, sekarang kita ulangi lagi bagaimana sih ya dan apakah kalian sudah paham ya tentang cara mencari ide pokok dan kesimpulan? Coba teman-teman cari ide pokok dan kesimpulan yang ada di paragraf berikut ini ya. Silahkan diamati teman-teman, dibaca ya, nanti dicari ide pokok dan kesimpulannya. Aku akan bacakan ya, didengarkan ya teman-teman. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Mereka hidup di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan cenderung berkawanan di sekitar pesisir dan pulau-pulau dengan terumbu koral. Ikan yang muda dan baru menetas hidup di laut selama 2-3 minggu. Lalu berpindah ke rawa-rawa bakau berair payau dan kadangkala danau-danau berair asin. Ikan bandeng banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Gimana teman-teman? Adakah yang sudah menemukan ide pokok dan kesimpulannya? Ya. Ide pokok dalam paragraf tersebut yaitu habitat ikan bandeng. Kenapa sih kok ide pokoknya habitat ikan bandeng? Yaitu karena di sini ya di paragraf tersebut yang dibahas yaitu habitat dari ikan bandeng. Ya, habitat ikan bandeng. Terus kesimpulannya apa teman-teman? Yaitu kesimpulannya habitat ikan bandeng yang dikenal sebagai ikan tawar adalah di laut karena cenderung hidup di laut. Gimana teman-teman? Ya, nanti kalian coba cari sebuah paragraf lagi dan coba ya kita sering mencoba untuk mencari ide pokok dan kesimpulannya supaya kita lebih mahir dalam hal tersebut. Ya, lanjut. Ya teman-teman. Ya, ada yang suka makan ikan tadi? Ya, banyak ya yang suka makan ikan. Ya.
Selain itu, ikan memiliki nutrisi yang bagus untuk pertumbuhan, ya apalagi untuk anak-anak. Tapi agar lebih sehat, ya tidak hanya makan makanan yang bernutrisi, tapi kita juga harus berolahraga. Ya untuk berolahraga, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Ya, ya, gimana teman-teman? Ya, ada yang tahu permainan apa itu? Ya, kalau ada yang tahu, berarti kalian pernah melakukannya. Tapi yang belum tahu, ya, ini adalah permainan bola kasti. Ya, kalau permainan bola kasti di sini, ya untuk bermain permainan bola kasti kita harus tahu beberapa teknik. Ya, tekniknya ada 3, yaitu yang pertama ada teknik melempar sendiri, melempar bola ada 3 macam. Ya, tapi yang digunakan dalam permainan bola kasti ada 2. Ya, tapi Pak Guntur sebutkan 3 di sini. Yang pertama melambung ke udara. Ya, melambung ke udara, ya ke atas. Terus yang kedua mendatar ke depan, ya. Terus yang ketiga yaitu menyusur tanah, dilemparkan ke bawah. Dan selanjutnya selain melempar yaitu ada juga menangkap bola. Ya, menangkap bola. Menangkap bola juga ada 3 macam, ya, yaitu bola dari atas, lambung, terus bola dari depan, mendatar, dan bola menyusur tanah dari bawah. Terus juga ada lagi satu teknik yang digunakan dalam permainan bola kasti, yaitu teknik dalam memukul bola. Ya, di situ di saat teknik-teknik tersebut harus dikuasai untuk bermain bola kasti, ya. Terus teman-teman, jadi kalau kita sering olahraga, nantinya insya Allah kita akan sehat dan kuat untuk melaksanakan kewajiban kita. Jadi teman-teman, setelah kita sehat, mari kita rawat, ya yang ada di sekitar kita, hewan-hewan yang ada di sekitar kita, tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, jangan sampai kita merusaknya atau menyakiti hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya teman-teman, sesuai dengan yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya hewan, ya, hewan memiliki interaksi dengan dunia lain, ya, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tapi manusia dapat memanfaatkannya untuk memanjatkan doa, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang bunyinya, apabila kamu mendengar ayam berkokok, maka mohon kemudahan kepada Allah, ya, karena pada saat itu ayam melihat apa teman-teman? Ya, ayam melihat malaikat. Tapi apabila kamu mendengar ringgikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan. Karena pada saat itu keledai sedang melihat setan. Ya, jadi teman-teman, mari kita sayangi hewan yang ada di sekitar kita. Ya, karena hewan-hewan yang ada di sekitar kita mungkin berperan baik untuk kita, ya. Terus juga mempunyai manfaat untuk hidup kita. Cukup sekian yang Pak Guntur sampaikan untuk hari ini, ya teman-teman. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Guntur. Pak Guntur ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.